Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama, etika, moralitas, dan hukum. Secara umum, etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Etika sering juga disebut moralitas dan dalam beberapa kasus kedua istilah ini saling tumpang tindih. Nah, etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral. Etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antara individu seperti hubungan antara konselor dan klien. Hukum merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Nah, hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Selanjutnya, etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan krisis etik. Hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi. Nah, pertimbangan moral itu diperlukan karena terjadinya perubahan fokus konseling dari konseling yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada sistem keluarga. Selanjutnya, konflik-konflik etika. Morrison mengemukakan 4 jenis konflik etika dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama, siapa yang terlebih dahulu dilayani? Nah, konselor harus menentukan siapa yang akan terlebih dahulu dilayani. Jika konselor telah menetapkan untuk menangani secara individual, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment. Yang kedua, bagaimana penanganan kerahasiaan? Nah, di sini konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku yang tidak baik kepada pihak polisi atau pihak lain. Meskipun pelaporan tidak bersifat perintah, konselor harus melakukan penilaian klinis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Yang ketiga, apa titik utama perkembangan etika? Perkembangan etika menitikberatkan pada penguraian kasus secara cermat dan hati-hati, sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh pada kasus-kasus yang akan dipengadilankan. Nah, sebagai contoh kasus perselisihan tentang anak. Yang keempat, bagaimana keberadaan konselor, kekuasaan atau mengurangi konflik. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa konseling perkawinan dan keluarga menentukan harapan-harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin atau gender. Harapan-harapan tersebut harus ditangani oleh konselor dengan tindakan sensitif yang dimaksudkan untuk mengubah sikap sosial dan untuk memastikan minat atau kepentingan para pasangan suami istri dan anggota keluarga itu. Selanjutnya, kode etik profesional. Yang pertama, kode pengarahan perilaku. Nah, ada beberapa kode pengarahan perilaku konselor dalam melakukan layanan konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama, konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, status sosial ekonomi, atau gaya hidup. Konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi, agama, politik, dan bisnis. Konselor tidak diperkenankan membayar atau menerima bayaran
dalam referral dan harus secara aktif memantau semua informasi penting dari sumber referral. Yang keempat, konselor tidak diperbolehkan memberi layanan kepada klien yang masih berada dalam penanganan profesional lain, kecuali dengan konsultasi dari kedua belah pihak. Yang kelima, konselor tidak boleh menghina kualifikasi sesama rekan sejawat. Yang keenam, konselor memiliki kewajiban meneruskan pendidikan dan pengembangan profesionalnya, termasuk aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan asosiasi. Yang ketujuh, konselor berusaha menghindari hubungan dengan klien yang mungkin dapat merusak penilaian profesional atau yang dapat menambah risiko karena mengeksploitasi klien. Yang ke-8, konselor dilarang memberikan diagnosis, memberikan resep atau menentukan, mengobati atau menasihati masalah-masalah di luar batas kemampuannya. Yang terakhir, asosiasi profesi mendorong atau mengajukan para anggotanya untuk bergabung dengan kelompok-kelompok profesional, klinik-klinik, atau agensi yang terlibat dalam bidang kehidupan keluarga dan perkawinan. Yang kedua, hubungan antara konselor dan klien. Ada beberapa kode pengarahan hubungan konselor dengan klien dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama, seorang konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanannya. Yang kedua, konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Pembayaran hendaknya diatur di awal hubungan terapeutik. Yang ketiga, konselor harus membuat catatan-catatan bagi setiap kasus dan menyimpannya dengan aman serta terjamin kerahasiaannya sesuai dengan standar legal dan profesional. Yang terakhir, konselor mengadakan hubungan dalam semua tahap kehidupan, menghargai setiap waktu terhadap hak-hak klien untuk membuat keputusan mereka sendiri. Konselor bertanggung jawab untuk menilai situasi standar profesional yang tinggi. Dalam keadaan apapun, konselor harus dengan jelas menyampaikan kepada klien bahwa keputusan akhir ada di tangan klien. Selanjutnya, pengambilan keputusan etik. Nah, pengambilan keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga. Nah, untuk itu dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral. Selain pengetahuan, sebagian konselor perkawinan dan keluarga melakukan layanan konseling dengan standar etik pribadi yang dikembangkan sendiri tanpa berpegang pada batasan etik yang dibuat oleh Asosiasi Konseling Profesional. Selanjutnya, hubungan ganda. Hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlihat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya, menjadi konselor tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan atau menjadi penguasa klien. Nah, hubungan ganda tidak bisa dihindari pada situasi tertentu dan bahwa larangan global tampak bukan menjadi jawaban realistik karena ikatan antara individu tidak statis melainkan mengalami revisi ulang dari waktu ke waktu. Nah, tantangan bagi konselor atau praktisi adalah belajar bagaimana mengelola fluktuasi batasan dan secara efektif mengatasi kendala peran yang tumpang tindih. Nah, salah satu kunci untuk mempelajari bagaimana cara mengelola hubungan ganda adalah dengan memikirkan cara untuk meminimalisir risiko yang ada atau mungkin terjadi.
Selanjutnya, bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Herli menyarankan beberapa langkah untuk digunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang merugikan profesionalitas. Yaitu yang pertama, konselor mengidentifikasi masalah seobjektif mungkin. Proses tersebut paling baik dilakukan dalam bentuk tertulis. Yang kedua, konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Pada kasus ini akan dapat muncul pedoman yang jelas seperti misalnya arah tindakan. Yang ketiga, konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberian bantuan seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonom. Yang keempat, konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain. Jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara informal. Hak-hak klien dan rekaman. Ada dua hak klien, yang tersirat atau implisit dan yang tersurat atau eksplisit. Nah, kedua hak tersebut berhubungan dengan proses konseling. Nah, hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Hak eksplisit berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Jumlah dan bentuk formulir dalam rekaman klien bermacam-macam sesuai dengan agensi dan praktisinya, tetapi biasanya mencakup 6 kategori dokumen. Yang pertama, identifikasi atau informasi wajib, seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, informasi penilaian, seperti evaluasi psikologis, latar belakang sosial atau keluarga, riwayat kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, rencana perawatan, menjelaskan masalah, rencana tindakan, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai perilaku yang diinginkan, dan sebagainya. Yang keempat, catatan kasus, misalnya dokumentasi perkembangan dalam setiap sesi untuk mencapai tujuan. Yang kelima, ringkasan akhir, hasil dari konseling, diagnosis akhir, jika ada, rencana setelah konseling, dan lain-lain. Yang keenam, data lainnya, seperti persetujuan konselor yang ditandatangani klien, salinan surat menyurat, catatan alasan dari intervensi klien yang tidak biasa, masalah administratif, dan lain-lain. Yang terakhir, cara meminimalisir risiko. Corey mengidentifikasi petunjuk-petunjuk berikut. Yang pertama, menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Persetujuan yang terbuka sangat penting dari awal dan di sepanjang prosesi konseling. Yang kedua, apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila risiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Nah, konselor mencatat sifat-sifat pengawasan dan segala tindakan yang diambil dalam buku agenda konselor. Yang ketiga, dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam itu dapat dihindari. Terkadang hubungan ganda memang tidak bisa dihindarkan, dan untuk terlibat di dalamnya, konselor harus berhati-hati dan mempertaruhkan harga dirinya, klien, dan profesinya. Yang kelima, salah satu cara mengatasi kemungkinan risiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghindari total hubungan ganda. Terima kasih, itulah tadi materi mengenai aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.